faka'annama akhadar rumha wa haraballahu ta'ala, seakan-akan dia mengambil tombak dan ngajak perang Allah. It's seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita menginjak bab yang ke-12. Kemarin pembahasannya yaitu mengenai ruh. Bagaimana ruh itu keluar, bagaimana ruh itu menjerit dan lain sebagainya. Sekarang pembahasan yang ke-12 ini yaitu menasihati orang yang ditinggalnya. Bukan jenazahnya yang kita bahas sekarang. Sekarang pembahasannya orang yang ditinggal, keluarganya berarti. Al-babu tsani asyar fi dzikri musibah 'alal mayyit. Yang ke-12 yaitu menceritakan tentang seseorang yang terkena musibah. Ruya fil khabar, diceritakan di dalam hadis, anna man usiba bi musibah, jika ada seorang yang tertimpa musibah, fa kharaqa biha thauban aw daraba biha sadran, orang tersebut menyobek kantongnya, bajunya, aw daraba biha sadran, atau memukul-mukul dadanya, fa ka'annama akhadar rumha wa haraballahu ta'ala, seakan-akan dia mengambil tombak dan ngajak perang Allah. Seakan-akan dia mengambil tombak dan mengajak perang dengan Allah. Kenapa? Dia tidak terima, berarti dia tidak terima keluarganya diambil oleh Allah. Dalam artian ini pembahasannya tidak boleh meratapi, tidak boleh meratap. Itu di hadis tadi ya. Ruya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari Rasulullah sallam, qala man sawwada baban aw thiyaban indal musibah, barang siapa yang mewarnai pintunya atau bajunya dengan warna hitam ketika tertimpa musibah. Kalau zaman sekarang sebenarnya tidak ada. Ini zaman dulu meratapin. Kalau ada yang meninggal dikasih tanda seperti itu, oh ini ada yang meninggal. Au daraba dukanan au kasara syajaratan au qata sya'ratan, atau dia memukul tokonya atau memukul atau memotong syajarah pohon atau memotong rambutnya. Bunyalahu bi kulli sya'rah baitun finnar, maka dari setiap rambut yang ia potong Allah sediakan rumah di neraka. Dia kan tidak terima, keluarganya itu tidak terima itu dipotong rambutnya karena saking keselnya dan lain sebagainya. Dari setiap helai tersebut Allah jadikan rumah di neraka. Wala yaqbalullahu ta'ala minhu sarfan wala adlan madama dzalika sawat ala babihi, dan Allah tidak menerimanya ibadahnya tidak terima. Wala adlan, seandainya dia berbuat adil, adilnya juga tidak diterima. Madama dzalika sawat ala babi, semenjak warna hitam itu masih ada di pintunya, belum dihapus. Dalam artian dia masih belum terima dengan keluarganya yang diambil itu. Wa dayyaqallahu qabrahu, Allah menyempitkan kuburannya. Ini kuburan yang kalau misalnya dia meninggal, yang meratap ini meninggal, Allah sempitkan karena tidak terima dengan takdir Allah itu. Wa syaddada alaihi hisabu, Allah berberat hisabnya. La'anahu kullu malikin fis sama'i wal ard, penduduk langit, penduduk bumi akan melaknat dia karena dia tidak terima itu. Penduduk bumi, penduduk langit melaknat dia. Wa kataba alaihi alfa khati'ah, ditulis 1000 kejelekan. Wa qama min qabrihi uryanan, dia akan dibangkitkan
dari kuburnya ketika makhluk dibangkitkan, dia dalam keadaan telanjang. Waman kharaqa 'alal musibah, barang siapa yang menyobek-nyobek jaibah kantongnya, waman kharaqa 'alal musibah jaibahu kharaqallahu dinah, barang siapa yang menyobek-nyobek kantongnya, maka Allah akan menyobek agamanya. Karena tidak terima tadi, maka Allah akan menyobek bajunya. Wa illa tamakhaddan aw hadasha wajhan, barang siapa yang menampar-nampar pipinya atau mencakar-cakar wajahnya, haramallahu ta'ala alaihi nazaru ila wajhil karim, Allah haramkan baginya melihat zatnya Allah. Meskipun dia nanti seandainya masuk surga, Allah tidak izinkan dia melihat zatnya Allah. Padahal di surga yang paling nikmat adalah melihat zatnya Allah. Seisinya surga itu kurang nikmat kalau tanpa melihat zatnya Allah. Dan orang yang menampar atau mencakar wajahnya ketika ada musibah, dalam artian tidak terima, meratapi, maka Allah tidak izinkan dia melihat zatnya Allah. Itu di hadis siapa? Wa fil khabar idza mata ibnu Adam, ketika mati anak manusia, wajtama'atis sayah fi darihi, di rumahnya banyak tangisan, banyak jeritan. Di dalam hadis, barang siapa yang meninggal kemudian di rumahnya banyak tangisan, yakumu malakul maut ala babi darihi, malaikat maut akan berdiri di pintu rumah tersebut. Ketika ramai banyak tangisan, malaikat maut berdiri. Fayaqulu lihaula, malaikat maut berkata kepada mereka yang nangis-nangis itu, ma hadas ya, tangisan apa ini, teriakan apa ini? Fa wallahi ma naqastu min ahadin minkum umran wala rizqan wala zalamtu ahadan minkum, demi Allah saya tidak akan mengurangi salah satu di antara kalian umur. Saya tidak akan mengurangi, meskipun kau nangis, saya tidak mengurangi umur kalian. Saya tidak akan mengurangi rezeki kalian, dan saya tidak akan menzalimi di antara kalian. Wa in kana siya hukum minni fa ana abdun ma'murun. Kalau seandainya tangisan tersebut karena sebab aku, malaikat maut akan mencabutnya. Kalau seandainya kalian nangis karena sebab aku, ketahuilah saya ini hanya hamba Allah yang diperintahkan oleh Allah. Wa in kana minal mayyit fa huwa makhurun. Kalau seandainya tangisan tersebut karena mayitnya, dia nangis karena mayitnya, fa huwa makhurun, maka mayit itu terpaksa keluar. Kan tidak boleh keluar, masih ditangisi, berarti mayit itu keluar dari dunia dalam keadaan terpaksa. Wa in kana minallahi fa antum jahilun billahi ta'ala. Kalau seandainya tangisan tersebut karena Allah, tidak terima dengan takdir tersebut, maka kalian termasuk orang yang bodoh. Fa wallahi inna li fikum audatan thumma audah, demi Allah saya akan balik lagi dan balik lagi. Nah, jadi bab yang ke-12 ini intinya kita tidak boleh meratap. Nangis memang boleh. Nanti bab berikutnya itu Nabi diingatkan ya. Sahabat ketika putra Nabi Muhammad wafat, di situ Nabi nangis. Nah, tangisan itu apa? Tangisan kasih sayang. Wajar sebagai manusia. Kalau nangis secara normal wajar. Namun kalau yang tadi itu sampai jerit-jerit, meraung-raung, sampai mukul dan lain sebagainya, itu yang tidak boleh, hukumnya haram. Kenapa? Karena seakan-akan dia tidak terima dengan takdir Allah. Jadi kalau nangis wajar manusia, tapi meratap itu yang tidak boleh. Cukup ya Pak? Wallahu a'lamu bissawab.